Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita masih belajar dengan materi yang sama kayak kemarin, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi di bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsurnya, lalu kita juga sudah belajar tentang rumus atau bentuk PDA. Pada hari ini kita akan belajar tentang format PDA dan ada beberapa contoh soal yang akan saya jelaskan dan analisis transaksinya. Jadi saya mohon untuk diperhatikan dengan baik, didengarkan dengan baik juga. Jika nanti mungkin kalian masih bingung, kalian bisa langsung bertanya. Soalnya ini benar-benar materi yang paling dasar. Kalau di sini kalian udah bingung, kalian udah nggak ngerti, nanti kedepannya bakal kalian sendiri yang bakal kesulitan buat mengikutinya. Sekarang kita masuk ke format dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke format, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bentuk atau rumus akuntansi dalam persamaan dasar akuntansi yang akan kita gunakan yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kita akan menggunakan rumus atau bentuk aset sama dengan liabilitas plus atau ditambah dengan ekuitas. Ini harus kalian benar-benar ingat, jangan sampai dilupakan. Lalu kita sekarang masuk ke format PDA. Nah, di format PDA, yang paling awal jangan lupa kalian tulis terlebih dahulu nama perusahaannya apa. Pasti nanti di dalam soal akan diketahui nama perusahaannya apa. Lalu, di bagian yang kedua, tulis judulnya. Karena kita akan membuat persamaan dasar akuntansi, berarti kita tulis judulnya persamaan dasar akuntansi. Lalu periodenya. Periodenya disesuaikan. Bulan dan tahun transaksinya itu bulan apa dan tahun berapa. Kalau sudah selesai ditulis, lalu kita buat tabel. Nah, tabelnya itu isinya ada tanggal. Lalu kita masukkan tadi rumusnya tadi, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu di kolom terakhir itu ada kolom keterangan. Nah, di aset. Aset itu kan banyak anggota-anggotanya, banyak akun-akunnya. Nah, ini dipecah lagi. Jadi, di sini saya kasih contoh. Jadi, di sini dimisalkan di aset itu dipecah, itu ada akun kas, lalu ada akun piutang, dan lain sebagainya. Kenapa dimulai dari kas terlebih dahulu? Karena kas ini yang paling cepat untuk habis, yang paling sering digunakan. Jadi yang paling sering digunakan, lalu yang paling cepat habis, itu kita tulis di bagian awal. Makanya kas di bagian pertama. Lalu setelah itu diikuti dengan piutang usaha, dan selanjutnya itu sesuai dengan soalnya apa. Begitupun dengan liabilitas. Liabilitas itu kan banyak akun-akunnya. Nah, liabilitas ini dipecah lagi. Di sini saya ambil utang usaha contohnya. Lalu ditambah dengan modal, lalu ada keterangannya apa. Itu format dalam persamaan dasar akuntansi. Biar kalian lebih paham, di sini akan saya berikan beberapa contoh. Saya harap kalian bisa memperhatikan dengan baik, dan mungkin kalau ada yang masih bingung atau masih mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke saya, bisa langsung menghubungi saya, pasti akan saya jawab dan akan saya jelaskan kembali. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini contoh soal yang pertama itu tanggal 1 Juli 2018. Nyonya Sinta akan mendirikan usaha catering yang bernama Catering Nyonya Sinta. Ia menyetorkan uang sejumlah 15 juta dan 2 motor seharga 30 juta sebagai modal awalnya. Kita buat dulu analisis transaksinya. Karena tadi Nyonya Sinta mau menyetorkan uang dan motor, berarti asetnya berupa kas akan bertambah sebesar 15 juta, dan aset berupa kendaraan juga akan bertambah sebesar 30 juta. Lalu, karena dia mau menyetorkan uang dan kendaraan itu buat modal awal, berarti
modal atau ekuitasnya juga akan bertambah sebesar 45 juta. 45 juta itu diperoleh dari kasnya tadi 15 juta, ditambah dengan motornya tadi 30 juta. Jadi, totalnya ada 45 juta. Kalau sudah selesai buat analisis transaksinya, baru kita buat PDA-nya, persamaan dasar akuntansinya. Nah, ini saya potong. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya taruh di bagian akhir PDA-nya. Jadi ini saya potong-potong biar kalian gak bingung. Di tanggal kalian tulis tanggalnya tanggal berapa, tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1 bulan 7 tahun 2018. Di aset, nah diikutin tadi di soalnya, dia mau menyetorkan uang itu berarti kas. Kasnya bertambah 15 juta, dan Nyonya Sinta juga mau menyetorkan motor. Motor berarti masuk ke kendaraan. Kendaraannya juga bertambah sebesar 30 juta. Nah, Nyonya Sinta menyetorkan uang dan motor tadi sebagai modal awal. Berarti ekuitas atau modalnya juga akan bertambah sebesar 45 juta. Keterangannya jangan lupa ditulis. Keterangannya apa? Keterangannya setoran awal atau modal awal. Lalu, contoh yang kedua, yaitu tanggal 3 Juli 2018. Nyonya Sinta membeli peralatan catering berupa 5 unit kompor gas, 10 buah wajan, dan 10 buah panci ukuran besar seharga Rp17.500.000 secara tunai. Kita buat terlebih dahulu analisis transaksinya. Karena tadi Nyonya Sinta memberi peralatan, berarti aset berupa peralatannya akan bertambah sebesar Rp17.500.000. Dan karena tadi Nyonya Sinta belinya secara tunai, berarti aset berupa kasnya juga berkurang sebesar Rp17.500.000. Lalu kalau sudah, kita buat PDA-nya. Tanggalnya, tanggal transaksinya, tanggal 3 Juli 2018. Lalu karena tadi kita sudah buat analisis, nah dari analisis itu bisa langsung kita pindahkan ke PDA. Aset berupa peralatan, berarti peralatannya bertambah 17.500.000. Lalu aset berupa kas berkurang sebesar 17.500.000. Nah, kalau berkurang itu harus dikasih tanda. Bisa dikasih tanda dalam kurung atau dikasih tanda minus di depan rupiahnya. Seperti pada contoh di PPT. Jadi buat menandai kalau dia itu berkurang. Contoh yang ketiga, tanggal 5 Juli 2018. Nyonya Sinta membeli perlengkapan berupa tabung gas besar beserta isinya sebanyak 5 buah, seharga 2 juta secara tunai. Kita buat analisis transaksinya. Membeli perlengkapan secara tunai, berarti aset berupa perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta. Karena dia belinya secara tunai, berarti aset berupa kasnya pun berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kalau sudah, kita masukkan ke PDA. Tanggalnya kita isi tanggal 5 Juli 2018. Lalu aset, di bagian aset, perlengkapannya bertambah 2 juta. Lalu di aset lagi, kasnya berkurang. Jangan lupa dikasih tanda. Dalam kurung boleh, dikasih tanda minus di depan rupiah juga boleh. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas kita kosongkan. Karena di analisis tadi kan kita cuma mencatat perlengkapan dan kas, cuma 2 itu saja. Jadi liabilitas dan ekuitasnya tidak usah diisi atau dikosongkan saja. Untuk bagian keterangan sebenarnya boleh kalian isi, boleh tidak diisi tidak apa-apa. Kalau mau diisi boleh, kalau kalian mau isi bisa kalian isi secara singkat saja. Misalnya ini, Nyonya Sinta membeli perlengkapan secara tunai. Berarti keterangannya ya membeli perlengkapan secara tunai. Jadi keterangannya itu hanya singkat, tidak usah panjang-panjang.
contoh yang keempat, tanggal 10 Juli 2018. Nyonya Sinta meminjam uang ke Bank ABC sebagai tambahan modal sebesar 5 juta rupiah. Analisis transaksinya. Karena Nyonya Sinta mau meminjam uang ke bank, berarti aset berupa kasnya akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Lalu, Nyonya Sinta kan mau pinjam uang, berarti otomatis Nyonya Sinta kan akan mengutang ke bank. Berarti liabilitasnya berupa utang banknya juga akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kalau sudah, kita masukkan ke PDA. Tanggalnya sesuai transaksi tanggal 10 bulan 7 2018. Lalu asetnya tadi berupa kas bertambah, berarti kasnya kita isi sebesar 5 juta. Lalu liabilitasnya juga bertambah, berarti liabilitasnya di bagian utang bank kita isi sebesar 5 juta rupiah. Contoh soal selanjutnya, tanggal 16 Juli 2018. Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar 30.500.000 rupiah. Analisis transaksinya. Karena Nyonya Sinta memperoleh pendapatan, berarti Nyonya Sinta akan menerima kas. Aset berupa kasnya akan bertambah sebesar 30.500.000 rupiah. Dan ekuitasnya juga akan bertambah sebesar 30.500.000 rupiah. Kenapa dia tidak mencatat sendiri di akun pendapatan? Karena di awal kita kan pakai rumus yang dasar, rumus persamaan dasar akuntansi yang paling dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi kalau misalnya ada pendapatan, ada beban, itu kita masukkan ke ekuitas atau ke modal. Jadi kalau ada pendapatan, lalu ada beban, itu akan mempengaruhi ekuitas atau modal dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kan makanya di analisisnya asetnya itu berupa kas bertambah dan ekuitasnya akan bertambah. Lalu kita masukkan ke PDA. Tanggalnya kita isi tanggal transaksi tanggal 16. Lalu di bagian aset, karena Nyonya Sinta memperoleh pendapatan berarti kasnya bertambah 30.500. Lalu di bagian ekuitas, bagian modalnya, karena Nyonya Sinta memperoleh pendapatan, berarti kan pendapatan itu akan menambah modal dari si pemilik perusahaan. Berarti modalnya itu akan bertambah sebesar 30.500.000. Jadi harus kalian ingat-ingat, kalau misal ada transaksi pendapatan atau ada transaksi membayar beban, bisa itu beban gaji atau beban listrik dan lain sebagainya, itu tidak dibuat pemisah sendiri atau akunnya sendiri. Memang tadi atau kemarin kita sudah belajar, itu rumus persamaan dasar akuntansi kan ada dua. Ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, itu yang pertama. Yang kedua ada aset ditambah liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurang dengan beban. Karena kita ambil rumus PDA yang pertama, itu kan tidak ada pendapatan dan beban. Nah, jadi kalau ada transaksi pendapatan dan beban, itu akan langsung mempengaruhi ke ekuitas atau ke modalnya, seperti pada contoh yang tanggal 16 ini. Dia akan memperoleh pendapatan, jadi pendapatannya itu akan mempengaruhi modalnya. Modalnya akan bertambah sebesar yang dia peroleh berapa. Lalu keterangannya jangan lupa ditulis kalau yang ini, yaitu pendapatan jasa atau memperoleh pendapatan jasa. Selanjutnya, contoh soal tanggal 17 Juli 2018. Membayar tagihan listrik dan air sebesar Rp1.200.000. Analisis transaksinya. Karena akan membayar tagihan, berarti otomatis aset berupa kasnya akan berkurang sebesar Rp1.200.000. Dan ekuitasnya juga akan berkurang sebesar Rp1.200.000.
Kenapa Bu, kok ekuitasnya berkurang? Nah, di tanggal 17 ini, Nyonya Sinta mau bayar tagihan listrik dan air. Membayar tagihan listrik dan air itu termasuk ke beban listrik dan air. Karena dia masuk ke akun beban, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, beban itu akan mempengaruhi modal. Kalau dia akan membayar beban, otomatis ekuitas atau modalnya itu akan berkurang. Jadi di analisis transaksinya, ekuitasnya berkurang. Kalau sudah, kita buat ke PDA-nya. Tanggalnya, tanggal transaksi tanggal 17, lalu di aset, kasnya berkurang sebesar 1,2, dan di bagian ekuitas pemodalnya itu juga berkurang sebesar 1,2 juta. Keterangannya, membayar beban listrik dan air. Lalu contoh tanggal 25 Juli 2018. Membayar utang ke bank sebesar 1,5 juta rupiah. Analisis transaksinya, karena mau bayar utang berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 1,5 juta. Dan liabilitasnya berupa utang bank juga akan berkurang sebesar 1,5 juta. Karena kan dia bayar utang, berarti otomatis utangnya akan berkurang, utang banknya. Lalu kita masukkan ke PDA, tanggal 25 Juli, di bagian aset ada kas berkurang 1,5, dan ada liabilitas, yaitu di bagian utang banknya juga berkurang 1,5 juta. Sekali lagi saya tegaskan, kalau misalnya dia itu berkurang, dikasih tanda minus atau enggak dikasih atau diberi dalam kurung untuk membedakan. Jadi biar nanti perhitungannya itu gampang, biar nggak ketuker-tuker. Contoh tanggal 26 Juli 2018. Dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Analisis transaksinya. Karena akan bayar gaji, berarti aset berupa kasnya berkurang 4 juta rupiah. Dan ekuitasnya juga berkurang sebesar 4 juta rupiah. Nah, di sini ekuitasnya kenapa berkurang? Karena akan dibayarkan gaji karyawan. Gaji karyawan itu termasuk ke beban. Nah, beban itu akan mempengaruhi ke modal. Karena akan membayar beban, berarti modalnya akan berkurang. Jadi, di analisis transaksinya, ekuitasnya pun akan berkurang sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke PDA-nya, tanggalnya tanggal 26 Juli, asetnya di bagian kas berkurang sebesar 4 juta, lalu di bagian ekuitas pemodalnya juga berkurang sebesar 4 juta. Keterangannya, membayar beban gaji karyawan. Lalu contoh soal terakhir, tanggal 30 Juli 2018, Nyonya Sinta mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp1.750.000. Nah, analisis transaksinya, karena Nyonya Sinta mau mengambil uang untuk keperluan pribadi dia atau biasa disebut dengan prive, berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar Rp1.750.000 dan ekuitasnya juga akan berkurang. Nah, kok ekuitasnya berkurang, Bu? Karena tadi prive, pengambilan pribadi. Karena Nyonya Sinta mau ngambil uang untuk keperluan pribadi berarti akan mempengaruhi ke modal. Modal dia juga akan berkurang, modal perusahaannya. Sebesar 1,750. Lalu kita buat ke PDA-nya, tanggalnya tanggal 30 Juli 2018. Lalu di bagian aset ada kas, berkurang sebesar 1.750.000 dan ekuitas atau modalnya juga berkurang sebesar Rp1.750.000. Keterangannya yaitu prive atau pengambilan pribadi. Jadi, kalau ada transaksi tentang pendapatan, tentang beban, tentang prive, mereka itu akan mempengaruhi modal. Kalau misalnya kita menerima pendapatan, berarti akan menambah modal. Kalau misalnya kita mau bayar beban, berarti akan mengurangi modal karena kita akan mengeluarkan uang.
Lalu kalau kita mau mengambil uang untuk keperluan pribadi atau privé, itu juga akan mengurangi modal. Jadi mungkin bisa kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa karena ini benar-benar yang paling dasar. Kalau di sini kalian masih bingung, itu buat kedepannya susah nanti. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Sekali lagi, bisa langsung WA boleh. Pokoknya kalau masih bingung, langsung tanya. Soalnya ini benar-benar paling dasar. Kalau di sini kalian tidak paham atau tidak bisa buat analisis transaksinya, nanti buat materi selanjutnya kalian bakal kesulitan sendiri. Ini bentuk persamaan dasar dari si catering Nyonya Sinta tadi. Di awal ada nama perusahaannya, catering Nyonya Sinta. Lalu judulnya persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi juga boleh. Lalu periodenya, yaitu periode Juli 2018. Nah, di sini di bagian tanggal, itu tanggal transaksinya, tanggal berapa. Lalu di bagian aset, nah ini dimulai dari aset lancar dulu, aset yang paling lancar, lalu baru diikuti dengan aset yang tetap. Lalu di liabilitas, itu dibagi-bagi lagi, ada utang apa aja, ada utang usaha, utang bank, tergantung dengan transaksinya nanti. Lalu di ekuitas dan lalu di kolom keterangan. Nah, kalau sudah selesai semuanya kalian masukin transaksinya ke PDA, jangan lupa dijumlahkan. Kasnya berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa, dan lain sebagainya sampai ekuitas. Kalau sudah, kalian totalkan, lalu di bagian aset, kalian totalkan semua berapa. Lalu di bagian liabilitas ditambah dengan ekuitas juga kalian totalkan semua berapa. Seperti yang di bagian yang saya beri warna biru ini. Nah, ini kan totalnya 72050 di bagian aset. Di liabilitas ditambah dengan ekuitas juga sama, 72050. Kalau hasilnya sudah sama seperti ini, berarti sudah tepat. Tapi kalau misalnya masih kurang imbang, berarti kalian salah memasukkan bisa, atau keliru angkanya bisa, keliru nolnya juga bisa. Jadi harus benar-benar teliti saat memasukkan nominalnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, dan jangan lupa kerjakan latihan yang saya berikan agar kalian bisa lebih paham lagi tentang materi ini, dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih.